Opening, Pak. Opening. Kula nuwun, saya Gilang. Kalian tahu gak sih bedanya Kula nuwun sama derek langkung? Derek langkung tuh numpang lewat. Iya. Kula nuwun tuh Permisi. saya mau lewat. Ora. Permisi, kula nuwun tuh permisi. Kula nuwun itu kalau bertamu. Oh, kula nuwun ki sepada. Iya. Sepada. Iya, Kula nuwun gitu Dan ya. aku pun baru tahu itu diupload di kontennya Mas Teguh Nurwantara hari ini, Pak. Wah, hari ini. Iya. Iya. Oke, Aku oke. lihat tuh tapi aku skip. Tak kirain bahas apa, ternyata bahas derek langkung dan kula nuwun. Iya, yang sama Mas Burhanuddin, Mas Udin. Kula nuwun tuh kalau dipisah beda arti kan ya jadinya. Kula dan nuwun. Kula nuwun apa Hah? kula nuwun? Apa Apa sama tergantung artinya konteks, tergantung konteks kayaknya. Iya enggak sih? Kula nuwun, ya pokoknya Kula nuwun itu udah satu kesatuan. Oh, dirimu ini kan dari kita berdua yang paling uri-uri budaya Jawi. Apa? Uri-uri budaya Jawi, iya kan? Jawi. Jawi, budaya Jawi. Aneh. Budaya Jokowi. Yang uri-uri budaya Jawi yang mungkin punya keluarga yang kejawen juga. Nah, aku pengen tahu bedanya kulo nuwun sama kulo. Nuwun itu apa? Nuwun itu ya apa ya? Nuwun itu tuh kayak kata selamat sebenarnya. Bukan selamat sih. Ya permisi gue sih. Iya benar kan. Jadi Kalau jaluk. tergantung konteks gak sih itunya? Nyuwun nek Ya, jaluk. nyuwun minta. Oh, beda nuwun sama nyuwun beda ya? Beda. Baru tahu. Kira nyuwun sama nuwun sama. Aku kan sekarang tahu orang kalau misal datang ke warung, nuwun, nuwun gitu doang. Iya tuh. Oh gitu. Kadang orang-orang tuh semakin sini makin nggak jelas intonasinya tau gak sih? Bilang iya aja. Ah, gitu. Itu untung cuma satu kata ya, Pak. Belum satu kalimat. Gimana tuh? Kalau satu kalimat gimana? Kalau satu kalimat, contoh satu kalimat. Kulo nuwun. Apa sih? Apa itu? Apa ya? Apa itu? Gitu. Berarti kan Kula nuwun dan apa tadi derek langkung kan Derek langkung. tergantung ini juga situasi dan benar-benar apa namanya? Tergantung konteks juga gak sih? Tergantung. Iya. Nuwun sewu, Nuwun sewu. Kulo nuwun. Kula nuwun. terus apa lagi? Nuwun sewu tuh kayak apa ya? Mohon maaf sebelumnya. Oh. Matur nuwun. Matur nuwun itu matur thank you. Enggak, nuwun ini artinya banyak berarti dong. Iya, oh. Jadi tergantung penempatan dalam konteks apa kan berarti? Iya. Kayak misalnya tadi apa Kula nuwun. Kula nuwun itu apa kayak yang mohon maaf itu yang apa? Mohon maaf itu Apa? nuwun sewu. Oh, nuwun sewu. Nuwun sewu saderengipun. Oh. Berarti kalau bahasa Inggris sorry to say ya gitu. Sorry to say. Iya. Sebenarnya nuwun itu setara dengan 2 gelas susu. Itu milik kita. Iya. 3 gelas milik kita. kayak imbuhan istar gitu loh. Enggak sih. Apa? Enggak sih. Jangan langsung ngeklaim gitu dong, enggak tahu Anda juga. Iya. Soalnya gini, Pak, dulu waktu aku di sekolahan tuh nilai mulok Muatan lokal. Muatan lokal lokalku udah bahasa Jawanya. emang cukup tinggi sih. Oh, Dulu jadi mulokku itu di Bekasi jauh apa bahasa Sunda. Oh, sudah. aku mulaknya budaya daerah Jambi. Nama singkatannya BDJ, budaya daerah Jambi belajarnya. BDJ. Iya. Enggak usah pakai D. Kenapa? BJ. itu waktu aku SD di Bekasi. Waktu Kalau SD di kalau Bekasi. misalnya waktu di Jakarta itu di Jakarta Timur SMP-nya itu muloknya itu PLKJ, Pak. PLKJ. Pendidikan Lingkungan Kesenian Jakarta. Oke, Oh, gitu. Jadi Pantun ya? Bukan Iya. dong, palang pintu. Palang pintu. Jadi kayak Kamu- ada adat Betawi itu kayak ada bahas ondel-ondel, simbol-simbolnya apa Oh, itu gitu. ujiannya itu ini dia bagaimana mempraktekkan joget ondel-ondel. Gimana sih joget ondel-ondel gini-gini doang ya? Gini-gini doang ya. Gitu. Tapi kayaknya sekarang bukan ondel-ondel ya. Lebih belajarnya kayak bagaimana membuat boneka mampang ya. Iya. Sama ini, hafal episode Sidul. Menyakiti. Yang episode yang sombong amat tuh episode berapa gitu. Pasti episode tahu ya berapa? harusnya Yang gitu ya. Atun ke kelilitan jedor. Ya, episode berapa itu? Episode berapa? Yang ini babenya kecelakaan episode berapa? Jadi tahu juga nanti tuh. Emang pernah? Iya kan babenya kecelakaan yang meninggal itu kan langsung dijadiin cerita kecelakaan. Oh, gitu. Gak tahu ya kalian ya? Aku ngertinya sakit, Pak. Babenya sakit, Pak. Itu ceritanya enggak kecelakaan. Oh, kecelakaan. Waktu mau ke Anyer apa ya ke tempat wisata gitu, pulangnya kecelakaan. Oh, gitu. Jadi yang disalahkan dalam kecelakaan itu yang bawa mobilnya ini pacarnya Atun, temannya Atun. Mas Karyo, Bukan Mas Karyo, ada satu bukan. lagi Ada lagi yang bikin sebelum- Mas Karyo cemburu Oh. waktu itu. Pokoknya gitulah. Aku Oh, Pak ngikutin, Gendot. Pak.
Bukan Bukan Wendut dong. itu padenya ini Mas Karyo. Iya. Ya gitu lah, kok jadi Mas Karyo ya gitu. Iya, tapi kan Mas Karyo pun meskipun dia di apa ya, yang di film yang Jakarta banget, Heeh. dia menonjolkan Jawa banget. Iya benar. Karena itu dibikin ini gak sih? Dibikin kayak bener stigmanya orang Jawa tuh begini, Heeh. orang Betawi tuh begini, gitu. Iya. Iya. Apa namanya kalau misalkan dibikin stereotype? Stereotype. Kesannya kayak dia miskin gitu ya, nyari kerja di Jakarta juga susah, nariin kredit kalau Mas Karyo tuh. Oh iya, Mas Karyo tuh. iya. Memang Mindring. Mendring. Mendring. Mindring apaan sih? Itu kayak Mas Karyo itu. Bang Plecet. Oh, Bang Plecet itu mindring namanya. Iya, sama. Mindring. 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 Mendring. Soalnya kan emang bahasa Jawa itu susah ya. Iya, tapi emang Jawa tuh suka gitu kalau misalkan itu jadi penyebutannya. I Itu- jadi E, Oke. A jadi O. A jadi O. Oh. Contoh. Itu Lara, itu Lara. oding. Lara jadi loro. Lara dari Loro benar. Kalau loro tetap loro. Sebenarnya nulisnya Lara, Pak. Nah, itu aku juga sempat waktu kecil itu kan aku memang kan suka mudik ke Magelang nih. Iya. Iya. Nah, temanku bilang waktu itu, wah, dadaku loro gitu kan ya. Nah, aku nggak tahu bedanya loro dan loro itu tuh berbeda. Aku bilang, Iya. wah, kok dadanya ada dua? Gimana nih? Terus aku tanya bapakku, kok dadanya dua? Enggak, itu sakit loro. Oh. Lara. Sama juga aku pertama kali ke Magelang waktu baru masuk kuliah, temanku. Ayo Bali yo. Neng Bali yo. Aku enggak tahu tuh. Kenapa kok ke Bali? Oh, pulang Bali, Bali ya ngono. Dan setelah aku ke Jakarta dari Bekasi ke Magelang pindah nih. Nah, aku baru menyadari beberapa bulan pertama itu ya, itu kok orang Jawa nih suka banget ganti-ganti nama orang. Hah? Contoh. Contoh gini, aku ke pom bensin ya. Iya. Aku ke pom bensin, Mas isi bensin waktu itu naik motor ya 10.000 gitu. Tukang bensinnya apa namanya, petugas pomnya Ya. bilang, Mas Niki 10.000. Enggak, saya tidar Mas. Iya, Mas Niki 10.000. Tidar saya Mas. Suka ganti-ganti nama itu loh. Dikira Niki kamu. Iya. Mas Tidar Niki ya. Gitu, terus Oh, ada- Niki itu maksudnya ini. Mas ini itu. Dan juga tingkat-tingkatannya beda-beda. Niki, Iki, Iki. Iku. Iku tuh Kui. Itu kui. Itu sama-sama itu tuh itu. Kui dan Iku sama-sama itu. Bingung aku. Iya. Kui dan Iku sama-sama itu. Harusnya Iku tuh itu, Kui itu tui. Harusnya gitu dong. Soalnya emang gini, Pak. Di ibaratnya gini ya, di Magelang kota sama di Muntilan itu bahasanya ada yang beda, Pak. Apa logatnya? Kata-katanya. Kata-katanya. Tapi masih bisa dimengerti sama orang Jawa biasa. Pasti masih kalau orang Jawa tulen pasti tahu. Contoh. Yang paling ketara ya. Ketika orang Magelang bilang dise, itu di Muntilan dipe. Dipe. Mengko dipe. Oh, mungkin dipe gitu ya. Nah, aku bisa membedakan bahasa Jawanya Wonosobo sama Kebumen, Pak. Gimana? Dari kata dise itu. Kalau di Kebumen itu disit. Pakai T, Disit. Kalau di Wonosobo gara-gara adem jadi mengko dingin. Enggak dong. Iya, tapi serius mengko dingin. Mengko dingin. Oh. Kok dingin ta? Oh, Kalau nggak percaya tak teleponkin. Wah, Itu orang Wonosobo Jawa Timur itu. Kok dingin ta? Cok. Enggak dong. Nah, kayak gitu-gitu kan apa namanya? Bahasa Jawa Timur pun juga beda dari logat. Lah iya, tapi sama-sama Jawa dan biasanya bisa dimengerti sama sesama Jawa. Iya. Di Temanggung juga beda dari Temanggung. Beda. Kalau Temanggung lebih ke Jawa sama Kroasia, Pak. Enggak dong. Susah, Pak, bahasa Temanggung, Pak. Tapi gini, misalkan kalau misalnya di Temanggung karena kantorku Temanggung ya, jadi teman-temanku tuh banyak orang yang berbahasa Temanggung, Iya. aksen Temanggung. Aksen Iya. Temanggung. Misalkan jarak sini ke sana deket nggak? Kalau misalnya kita kan, oh kono cedak, Oh, iya. cedak, ya. Cedak, cerak. Nenek sana, oh kono cepak, Cepak. oh, rambut tentara cepak. Iya kan? Iya. Makanannya harus dicepai. Nah itu kan cepak kan kita menyiapkan kan ya. Menyiapkan. Iya, menyiapkan. Kok cepak, rempon-rempon. Rempon-rempon. Aku paling kaget. Dulu Gitu. pernah temanku bilang, Mas Rene rempon-rempon. Apa iya? Iya. Nah, itu kejadian di waktu di ini kantorku. Jadi kan aku nyari atasanku. Aku tanya ke adminku, Mbak, Pak ini kemana? Oh di sana sama Mbak ini. Iya. Lagi rempon. Weh? Di tempat kerja aku bilang. Iya, emang apa? Rempon gitu. Iya, kenapa? Enggak, sorry. Aku dulu di Magelang itu rempon
begini. Iya kan? Iya. Itu dan dia di masjid lagi. Enggak, rempon itu kalau di Temanggung ngobrol-ngobrol. Wah, susah bahaya kalau begitu. Ngobrol. Gitu. Bisa jadi dui makna sekali. Tapi Iya. batinku emang nggak bisa ngini sambil ngobrol, kan bisa juga ya. Berarti rempon sambil rempon. Iya. Aduh, iya gitu. Tapi kamu tahu nggak Strewel itu apa? Strewel. Strewel. Striwel. Strewel. Enggak tahu. Nasi striwel. Hah? Enggak tahu. Liwat. Tiwel. Oh, tibol. Nggak tahu. Strewel itu kaos kaki. Strewel bahasa mana tuh? Bahasa Temanggung. Bahasa tuh. Striwel kaos kaki. Mojah. Mojah. Priangan. Mojang, mojang. Mojah tuh kaos kaki mojah. Mojah. Hah? Strewel apaan dia? Strewel kaos kaki. Ya gimana sih ini Temanggung? Itu Temanggung striwel. Tapi kalau misalnya mojah itu bahasa aku lupa, entah Sawangan, entah Kandangan. Rambiana. Ah, Temanku ada yang daerah sana, dia bilang mojahmu kok telas. mojah. Mojah ki opo. Aku tuh Iya. mojah ase dese mata. Mosa dong. Pego, I see pego. Aku ada pernah jadi salpam juga. Jadi waktu itu pernah aku dapat tempat dosenku. Dosenku Iya. di rumahnya kan masjid. Tulisannya apa? Di tulis itu gede tulisannya di tempat wudunya masjid. Dilarang asah-asah. Oke. Nah aku bingung asah-asah di sini maksudnya apa? Aku kaget. Emang di sana nggak boleh cuci piring aku bilang. Ya benar sih, kalau di masjid jangan cuci piring dong. Bener juga tuh. Ya nggak tahu apa sih kalau menurut kalian asah-asah selain Ya aku taunya mencuci. ya tuh Iya. Tapi masih mending kalau misalnya masjid itu tulisannya jangan apa, dilarang asah-asah. Kalau misalnya ada terus di masjid itu tulisannya dilarang arah-arah, ya beda. nggak boleh lah. Enggak boleh, enggak boleh. Isah-isah. Isa-isa palingnya. Isah-isah. Isah-isah itu Yesus. Enggak ada. Sorry. Enggak tahan ya, Pak. Harus dikeluarin ya. Iya. Jadi jangan jadi Isa asik di sekolah. Iya, Iya, Isa makasih. asik di sekolah. Oke, Makasih. Nah, jadi memang kalau misalnya aku sama Gilang, kan Gilang dari Jambi, aku dari Bekasi. Iya. Ada distorsi bahasa. Lah ya benar. Oh iya, ada culture shock gitu ya. Culture shock. Gegar budaya. Tapi dia masih mending dia ke sini kuliah kan. Aku sini kuliah. Aku Iya. SMP Pak, pindah SMP sini Pak. berarti kamu mengalami pelajaran bahasa Jawa. Iya. Aku SMP nggak. kelas? 3 aku. Oh iya. Oh berarti rendah nilai bahasa Jawa Pak. 4. Adikku juga ngalami. Adikku kan SD masuk sini ke Magelang. Di Oh. Jambi kan kelas 2 kelas 3 SD. Pindah ke Magelang langsung kelas 4 apa kelas 3 SD lupa aku. Nah itu dia langsung bahasa Jawa. Rendah terus, merah terus nih bahasa Jawanya. Nah, Mau itu. gimana coba? Susah bahasa Jawa tuh. Emang. Dan kalian sering dikerjain sama teman-teman gak sih? Sering. Sering. Dirimu gimana? Apa yang kamu alami? Aku juga waktu masuk ospek di Untidar tuh langsung dapat aku Pak. Dirimu gimana? Kalau aku tuh lebih ke ini segawon. Segawon. Gawon. Aku pikir itu nasi. Bener. Iya Karena kan? sega. Tahu sega. ya Kita kan, dari tahu. sego. Nah itu ternyata waktu itu ya itu, karena aku sebenarnya dikerjain sama temenku di kantin. Kamu pilih, kalau misalnya kamu lapar, kamu pilih segawon ya, biar kenyang. Iya. Gitu. Aku dateng lah ke kantin. Bu, beli segawon. Aku diketawain, gak tahu Bu, aku lapar loh Bu. Iya. Enggak, segawon tuh anjing Mas. Oh beli teman saya yang anjing. Ibunya pasti langsung paham karena logatmu. Iya. Saya pesan segawon. Oh, berarti bukan orang sini. Iya. Orang Jawa tuh emang sangat paham kalau orang tuh bukan orang Jawa, Pak. Jadi kalau aku ngomong sesuatu yang bahasa Jawa yang nanggapin orang tuh langsung dijawab sama orang tuh, kamu masnya orang mana pasti. Oh. Pasti langsung masnya orang mana. Oh, berarti dia langsung paham aku orang Sumatera gitu loh. Dari logat juga, Dari kan? logat juga pasti dia langsung bilang, saya pernah di Sumatera Mas. Masih gitu. Kebanyakan kayak gitu. Iya. 6 tahun, 2 tahun, Saya 3 di tahun. sawit, Mas. Dari sawit. Jadi stigmanya yang aku temuin lah kebanyakan bapak-bapak kalau bilang aku tuh bilang orang Sumatera, biasanya banyak sawit ya Mas ya. Gitu. Itu pasti ya udah, tapi Jambi semuanya bukan sawit, Pak. Iya Emang saya sih. kelihatan jadi petani sawit atau bagaimana yang Ya, deforestasi. Sorry. Terlalu ilmiah Mas, Nah, aku juga ngalamin yang sama Tidar. Jadi pas waktu seniorku yang waktu ospek langsung bilang, bukan orang Jawa ya tuh. Iya, orang Jambi. Coba kamu ke kantin sama, Pak. Bilang, "Bu, pesen nasinya segawon." Bilang gitu. Oh, segawon tuh kata yang sangat sopan menurutku, Pak. Iya. Ya kan, terdengar sangat sopan gitu kan. Dan menurutku, dan atau kamu nggak sampai nanya karena temanku udah pada ketawa. Jangan katanya, jangan. Gitu. Ada juga yang deketin aku bilang, kamu ngomong sama dosennya bilang, "Bu, nanti jangan lupa ngerempon," katanya gitu. Suruh bilang kayak gitu aku. Wow. Iya, bilang kerjaannya kayak gitu. Aku nggak pernah percaya. Walaupun tujuannya mereka ngerjain. Sama ada kata satu yang sampai sekarang aku gunakan, Apa? kecu. Kecu. Kecu tuh bahasa Jawa. Maling kan? Maling. Aku Kecu. nggak tahu. Tapi temanku ngumpat pakai itu. Jadi kecu. waktu kecu kata gitu.
Ih, bagus sih kau bilang. Oh gitu. Kecu kau bilang. Asal nama Gilang Kecu teman-teman. Orang gila mana yang menggunakan umpatan jadi nama panggung? Iya. Aku nggak tahu itu jadi umpatan yang memang kasar ya. Tapi pas teman gue ngeluarin, ih kau ini mancing kecu lah, kata kecu gitu. Iya, Kayaknya bagus nih, kau kasih lah nama sosmed itu kecu semuanya. Iya, bahkan Simpel kan itu. sebenarnya itu kata kerjanya jadi ngecu. Ngecu. Ngecu tuh aku kasih googling, pasti ketemunya kayak orang Robin Hood gitu loh, orang yang orang pencuri tapi untuk kebaikan. Ah ya. Pasti mentune kue, tapi yang murninya kecu itu biasanya dikeluarkan di bahasa Jawa tuh buat apa sih? Iya, buat orang yang sering maling ngecu itu. Ngecu. Klepto. Klepto. Oh, nilap. Oh. Iya, maling tapi yang nggak besar, ngecu jenenge. Oh, nek paling gede ngecu. Gitu. Soalnya dulu sebenarnya gini, bahasa Jawa itu aku pernah dapat bahasa Magelang ya ini ya. Maling itu nyowi, Pak. Nyowi dari kata nyolong. Oh, wi-nya apaan tuh? Goblok. Enggak dong. Enggak kan? Jangan dong. Enggak dong. Ya. Sorry. Nyowi. Iya. Nyowi. Tapi juga ini ada makna ganda juga ketika sayur, jangan gitu. Jangan. Itu ini ada itu bahkan jadi materiku stand up gitu. Iya. Misalkan ini apa Bu? Oh, ini jangan tahu. Lagi di warung makan ya. Lagi warung makan. Ini apa? Jangan tempe. Ini apa? Jangan Mas, ini dada saya gitu kan. Iya. Cuma maksudku ketika awal aku dengar itu jangan tahu tuh kayak ya, terus aku makan apa kalau jangan tahu gitu. Makan tempe, jangan tempe Mas. Terus apa? Ayam. Oh, jangan ayam. Iya, maksudnya saya makan nasi doang. Ayam pun di sini makan ayam. Oh, kayak nggak iwak apa? Iwak tuh lebih general kan lauk. Daging Enggak. lebih ke daging ya. Enggak. Iwak tuh lebih ke daging. Soalnya kalau di Jawa Timur iwak itu emang bener-bener lauk, Pak. Iwak tempe pun ada di sana. Tapi peyek juga iwak. Iwak peyek. Iya makanya iwak peyek gitu kan lebih general. Kalau di Magelang nggak ada iwak peyek. Peyek yo peyek. Berarti iwak nih. Kita list ya. Ya. Di Magelang, iwak itu apa? Pertama, Ikan. Iya. Iwak jelas ya. Iya. Ayam, Iya. daging, Daging. tempe tahu masuk nggak? Tidak. Terong goreng, Enggak dong, ini di Lamongan. Enggak. Ada apa lagi? Celele malah. burung dara. Enggak. Makanya kan sering dibilang iwak sapi. Nah itu iwak wedhus. Iwak wedhus. Oh. Itu. Iwak kali, Iwak. warung makan iwak kali. Iya. Ya iwak sih. Gitu ya. Jadi apa ya? Mungkin untuk lidah kita yang tidak terbiasa dengan seperti itu tuh kayak aneh aja gitu loh, dan penyebutannya agak sedikit susah. Iya, Ya ya kan? mungkin buat kalian ya. Kalau aku kan emang lahir di sini, besar di sini, dari kecil pun juga nggak pernah pindah-pindah kemana-mana ya. Cocok nih kalau jadi background buat jadi pilkada, karena kamu orang sini, Orang daerah sini, lahir di pilihlah sini. saya. Iya, cuman saya miskin, jadi nggak bisa masuk. Jangan gitu. Nah, gue wis tahu ngalami. Nah, ini aku apa namanya ya? Kayak misal bahasa Jawa yang lancar pun ketika aku SMA. Jadi itu udah mulai SMA kelas 2, kelas 3 tuh. Jadi kayak udah tahu nih 3 tahun lah udah 3 tuh. tahun itu cara menggunakan bahasa Jawa yang kasar seperti apa. Kalau aku belum bisa. Kalau Siapa? Halus tuh nggak Halus nggak bisa. Aku Halus. pernah ngalaminnya. Jadi waktu aku sudah semester 5 berarti ya. 2 tahunan di sini. Udah masuk KKN dong. Masuk KKN Desa-desa berarti tuh. ke desa-desa. Ketemulah sama Pak Kades, cari yang kula nuwun nggih nopo gitu-gitu lah pokoknya. Nuwun nggih nopo. Pokoknya bahasanya sangat-sangat aku nggak paham. Ini aku udah 2 tahun mengalami ngobrol sama temenku yang bahasa Jawa kasar, tiba-tiba ketemu lagi bahasa lain gitu loh. Full nggak dia nggak ngomong bahasa kasar sama sekali gitu loh. Yang aku tahu ya aku nggak ngangge doang gitu loh. Jadi ya untung ada temenku di sampingnya, apalagi ditambah program KKN kami adalah survei. Oh. Survei apa? Sensus. Wah. Semua rumah kami datangi. Jadi selama itu temanku itu selalu dia yang ngomong. Jadi aku yang gengge doang tuh. Maca introvert Diam aja, langsung ditunjukin ini nggak bisa bahasa Jawa. Nggih, Bu. Dan pasti disuruh makan. Kalau ke desa itu pasti disuruh makan, Mbak. Wah, teh manis tuh pasti keluar. Masalahnya kita kan banyak nih tempat kita kunjungi. Iya. Ada satu rumah yang teh manisnya panas.
Aku nunggu dingin dulu lama banget, Pak. Harus diminum kan kalau udah dibikin. Soalnya kalau nggak diminum ya sama aja kamu nggak menghargai. Lah ya. Satu, terus yang kedua tuan rumah filosofinya tuh katanya biar tuan rumah tuh tamunya tuh nggak cepat-cepat pulang. Iya. Biasanya itu yang masih ada daun-daun batang-batangnya di atas gelasnya itu loh, Pak. Nah, itu tuh aku paling males tuh minum kayak gitu tuh. Harus nyingkirin dulu itu kayak gitu. Loh, tapi justru itu Pak, filosofi dari ngeteh itu bedanya sama orang-orang sekarang sama orang-orang luar Jawa. Itu kalau ngeteh harus ada. Orang Jawa harus kayak gitu. Jadi kayak ngerokok kretek ya. Rokoknya kretek. Rokoknya double dong. Iya. Double. Aku sampai awal-awal disediain kayak gitu, ini orang nggak disaring dulu apa gimana bener, gitu. Pak, aku di desa itu aku lihat lah ini kok nggak disaring sih. Tapi untungnya kalau dipakis, Pak, langsung dingin. enak. Dipakai Wonosobo kayak gitu langsung dingin. Nah, jadi kalau misalkan bahasa Jawa itu kan memang apa ya susah untuk kita ucapkan, tapi keunggulannya adalah gini Lang, kita yang bukan orang Jawa kalau misalnya ngomong bahasa Indonesia nggak medok. Nggak bisa medok. Orang langsung notice, orang Jawa langsung notice. Bisa walaupun kita ngerti dan bisa, tapi orang biasa langsung notice tuh. Iya, karena ya cuma Jawa mungkin ya, mungkin cuma Jawa yang ada satu huruf itu ada dua kata, dua makna huruf loh padahal. Ya. D sama D. D sama D. D sama D. D sama D. Itu loh aku ya kok bisa makan tuh macam-macam tuh. Madang. Badok, madang, mangan. Badok. Iya. Kol-kolah. Badok. Kristen enggak tahu kol-kolah. Kan enggak tahu kol-kolah. Oh iya. Memandul kol-kolah tuh. Badok. Terus madang, mangan. Apalagi yang untuk anak kecil apa tuh? Nyekek apaan lagi tuh? Bukan. Makan tapi kasar banget itu. Iya. Nyekek ya kayak minum. Minuman kan ada nyeruput. Ada ngombe. Ada ngewedang. Iya. Enggak bisa ngewedang. Apa ya jenenge ya? Ngupi. Ya pokoknya bermacam-macam lah gitulah. Nenggak apa toh? Kalau kolu. Kalau nenggak tuh biasanya kalau di berita-berita itu nenggak minuman keras. Iya. Kan? Itu bahasa Indonesia makanya nenggak tuh kasar pasti. Kalau nenggak itu nggak mungkin nenggak air putih nggak mungkin. Meneguk iya. Meneguk bisa. Dilonggo barangnya posisi minum loh tapi yang dikokop. Ngokop. Oke. Iya kan itu minum juga. Iya benar. Ngokop tuh minum juga ya. Maka dari itu Pak banyak banget satu arti di bahasa Indonesia, di bahasa Jawanya banyak tingkatan-tingkatannya gitu loh untuk siapa. Dan itu yang membuat aku berpikir susah sekali bahasa Jawa dan memang diakui di internasional bahasa Jawa itu salah satu yang paling susah. Betul sekali. Bener Pak. Dan orang tuh karena ada tingkatan-tingkatan levelnya. Tapi aku tetap gak setuju Pak. Bahasa paling susah adalah Temanggung. Nah itu aksennya. Sumpah. Kosakatanya juga kan Iya sih. Dia, oh ya Ajidor. Terus juga untuk menunjukkan sesuatu ini terlalu berlebihan, ujungnya harus i. Contoh. Anyir. Ini HP-mu anyir banget. Anyir. Sakingnya. Kan ada i pasti ujungnya tuh. Iya, itu namanya tembung banget. Contoh. Gampangnya kata Padang aja. Harus ada jinglang. Padang jinglang. Oh iya. Bukan Padang murah. enak tuh rendang ayamnya enak tuh Padang murah tuh. Terus juga kayak ijo royo-royo, abang beranang. Nah, biru kecu. Biru kecu. Kecu tuh apa? Kecu ya biru. Kecu biru. Aku pernah lihat ada lagu judulnya Kecu Biru, Pak. Tapi kacu ya itu. Kacu biru. Tenang toh, kalian tuh bertanya pada seorang dalang. Dalang pembunuhan. Kriminal dia berarti. Kriminal. Tapi memang benar sih kalau misalnya dulu ada pelajaran bahasa Jawa itu bedanya wedi sama wedi sama wedi. Beda. Wedi apa wedi apa? Wedi itu takut, wedi itu pasir. Wedi itu Pak. Yang D-nya ditekan takut. Wedi. Hah? Enggak, yang takut yang pasir. Wedi itu pasir. Nek wedi itu takut. Oh, yang ditekan D-nya takut. Ya karena takut itu pressure itu kan ya. Iya sih. Aku jadi bingung dulu. Berarti kalau pasir karo bojomu jadinya wedi kan.
Oh, pantesan ada pantai Wedi Ombo aku tahu. Wedi Ombo. Ternyata tak kirain dia Takut luas. takut besar, takut luas. Ternyata ini. Pantai takut luas. Itu jokesku, Pak. Jokesmu ya? Iya. Oh, banyak artinya ya, makanya dan harusnya orang mengerti. Aku udah 15 tahun di Magelang tidak bisa bahasa Jawa secara fasih, ya harus diakui lah. Ya memang karena susah. Bukan bahasa ibu. Aku di rumah sama ibuku bahasa Jawa, sama istriku bahasa Indonesia, sama bahasa kasar. Bahasa Ibu Jawa. bahasa Jawa. Bahasa Jawa, bahasa Jambi, sorry. Sama ibuku bahasa Jambi. Contoh, dia jadi ibumu. Cak menu nih. Udah. Cok menu. Nggak usah bahasa Jambi lah. Tahu. Gimana? Kau Pak gimana ya? Aku ngomong sama temen ya. Ya. Kau lah pade lah ngotani kau. Oh, pantek kau. Apaan? Kau itu kamu. Lah sudah. Pade itu pandai. Ngota tuh bohong. Oh. Atau ngobrol-ngobrol. Kalau ngobrol tuh ngota-ngota biasanya. Tapi kalau Ngota-ngota. jadi di Jambi itu ada jokes. Kalau misalnya dia ngomongnya kayak bohong, nggak beneran, ngota gituin. Suara mulutnya di ngota gitu. Kalau Bekasi ngibul lah gitu. Ngota. Kalau di sini beda lagi, Pak. Apa? Lebih ke minuman keras, ciu. Aduh, sorry. itu apa sih? Jangan minta maaf dong. Emang ini komedi sorry. Beda dong. Punya Mas Mukti ya. Cuman dirimu paling shock breaker apa? Shock culture shock. Di Iya. sini itu Di sini. yang aku ingat ya. Jadi tuh waktu itu pernah aku kayak jadi sinom di tempat temanku yang nikah. Kayak jadi sinom gitu, ya toh. Sinoman. Jadi sinoman. Jadi wong sinoman. Sinom apa? itu. Sinom itu rambut rambut kecil-kecil di batuk yang punyanya cewek itu namanya sinom. Oh, ya kayak Martin Paes. Yang model Paes gitu. Martin Paes ya betul. Iya namanya Martin Paes kan nama panjangnya Martin Paes Ageng. Iya rambut kecil-kecil itu loh pokoknya di cewek itu kan namanya sinom. Nah, ya itu maksud aku kan rambut kecil-kecil cewek. Enggak dong. Waktu nikah Kembang mau copat itu sinom juga. Oh, beda lagi tuh. Aku tuh waktu SMP tuh sebentar ya Lang. Aku waktu SMP tuh pelajaran praktek bahasa Jawa tuh nembang Pak, mau copat Pak. Ya Allah, gimana Sumpah, tuh? aku nggak bisa itu. Udah, aku sampai Bu, udahlah Bu, aku nggak bisa Bu, aku bilang gitu kan. Udah nilainya berapa aja saya terima. Ya udah nilainya Nyerah. 5 apa 6 gitu. Nyerah ini. WO kamu ya. WO anjir kebobolan 3 gol. Jadi pas sinoman itu pernah nih Masna tuh heran sama aku. Jadi kan aku biasa aja gitu, kayak ada orang tamu-tamu masih ada, terus aku nyusun. Dia ada kue nih. Aku tahu terima. Aku hap masuk mulutku langsung, ambil jalan aku ngunyah sampai jalan. Masa langsung gila ngawur katanya ngono, di depan orang nggak boleh kayak gitu. Gak apa-apa lah, orang nggak lihat juga, aku bilang. Ya itu kan secara moral, Iya. etika nggak Iya. boleh. Tapi menurutku ya santai aja, biasa aja. Aku bilang aku beberapa hal yang memang harusnya aku lakukan itu biasa aja di tempatku biasanya, tapi di sini tuh tabu lah ibaratnya gitu loh. Iya. Banyak hal itu. Salah satu yang aku ingat cuma itu tapi. Kalau aku kan kebetulan kan bapakku mertua itu dia MC Panggih, Pak. MC panggil. MC Panggih. Pranoto Coro. Pranoto Coro. Dia itu kalau masalah bahasa, kalau ibaratnya aku salah dikit aja dia langsung benerin, Pak. Oh, langsung Bapak koreksi. mertuaku juga sama, dia Pranoto Coro. Iya. Dulu itu. Salah bahasa Jawa dikit langsung dibenerin. Iya. Tapi kalau misalnya MC bahasa Jawa ya Lang, MC bahasa Jawa tuh lebih kayak benar-benar dia membuat narasi itu kayak benar-benar ini sebuah yang sakral. Sebuah hal yang sakral. Iya. Jadi narasi-narasinya itu sakral. Makanya kayak bisa ditanya, Tidar bisa MC Jawa? Nggak bisa karena Nggak bisa. meskipun kita baca teks tapi apa ya apa namanya jiwa atau bahkan nyawa-nyawa di teksnya Iya, itu soulnya itu nggak dapat. Nah, memang harus orang yang profesional yang memang bener bapak-bapak Iya. yang suaranya ngebas Dan bisa suluk. sulit gimana? Oh. Oh, Kayak dalang. Oh. emang harus bisa solo kalau yang kayak gitu. Biasanya. Jadi kan untuk mempersilahkan temanten itu masuk itu harus ada suluknya dulu katanya ya. Kalau nggak salah cemiwiu. Cemiwe. Iya. Ada juga aku tempatnya pernah ke Wonogiri kalau nggak salah aku. Ada di Indomaret itu 10.000. Onigiri. Yang ini tempat pinusan di Jogja. Itu Imogiri. Iya benar. Ya gitulah. Di Wonogiri, aku datang ke nikahan temannya istriku, datang sana dan khasnya tuh Pak ya, dia tuh pakai Pranoto Acara gitu bahasa Jawa. Ngantuk aku Pak, karena aku nggak paham juga dan sangat-sangat
sunyi, sakral, orang sangat mendengarkan dia ngomong apa. Sampai gak guyon sama sekali. Iya. Itu kayak doain sama kayak ngasih doa juga sekalian dari omongan-omongan itu. Terus ada orang yang pakai seragam sinom gitu, ngasih makanannya langsung piring. Piring terbang. Piring terbang. So, itu piring terbang namanya. Iya. Stop. Pertama kayaknya yang manis dulu. Iya. Terus nanti habis dia kasih lagi yang asli, yang beneran gurih. Wedang. Pertama wedang. Oh, pertama wedang dulu sama Wedang. kue ya. Iya, ingat aku sama Iya. kue. Terus ada kayak sop gitu toh, sop Solo apa sop apa gitu. Sup. Ini loh. Itu sup. standar operasional prosedur. Sope. Kalau sop Solo itu selat. Selat Solo ya Selat. tuh. Itu dikasih tuh, Pak. selat Nah, aku Solo. bilang, "Lah, kok dikasih kan?" Aku lihat memang gak ada prasmanannya. Dikasih lagi terus dikasih lagi. Yang aku gak suka kalau dikasih piring terbang kayak gitu, aku gak bisa banyakin lauknya, Pak. Iya sih, karena sudah ditaker ya. Iya. Udah ditaker, gak seru Dan lah menurut biasanya dikit-dikit tapi banyak piring. Iya, piringnya Iya. banyak. Itu yang repot adalah orang yang asah-asah. Iya. Iya. Tapi Iya. konsep piring terbang pun ini beneran nih. Ketika aku waktu mau kondangan. Iya. Kan waktu itu aku masih pacaran ya. Nanti ini kita konsepnya itu piring terbang. Aku mikir piring terbang apa memang bener diterbang-terbangin gitu. Iya. Kenapa nggak pecah aku Lebih ke dalamnya ada aliennya. UFO. Ternyata piring terbang tuh ya memang dibawain dari belakang terus ini udah disedapin satu-satu. Oke. Oh, ini namanya piring terbang. Jadi bukan yang prasmanan. Bukan yang Iya. pertama. Makanya aku baru tahu konsep namanya piring terbang ternyata ya. Jadi kalau ada misalnya kekerasan dalam rumah tangga, ini sama dia piring terbang, berarti makan-makan. Tapi Oke, kalau menurut kalian nih, pisuan. waduh. Pisuan. Pisuan tuh orang yang suka misuh. Atau Iya, sebuah iya, misuh. maksudnya sebuah pisu. Kalimat-kalimat misuh. Kalimat Kata-kata misuh. Kata-kata misuh. Oh, tak kira kamu nanyain artinya pisuan apa. Aku nebak ternyata bener. Menurutmu yang paling kamu udah bisa fasih belum untuk misuh? Aku tuh kan orangnya bukan yang menyombongkan diri ya, tapi aku jarang misuh. Tapi yang kalau Jawa yang keluar dari mulutku asu doang, Pak. Asu doang. Asu doang. Kalau cuk tuh agak berat karena memang nggak biasa ngucapnya. Iya. Dan asu belakangan ini doang karena sering aku ketemu orang-orang yang ngeselin ya. Contoh. Zare. Enggak. Contoh ya ada lah teman-teman lah gitu. Nah, itu keluar biasanya untuk guyonan doang biasanya aku. Nah, umpatan Asu. itu tuh udah. Jadi kayak aku udah merasa orang Jawa karena kadang umpatan itu keluar dengan sendirinya. Nah. Berarti aku merasa udah orang Jawa nih berarti aku nih. Gitu. Ketika marah otomatis yang keluar asu. Kayak kalau kita ketawa terus asu. Kayak gitu. Itu. Untuk merespon ya. Untuk merespon dan kalau marah juga kadang dalam hati tuh keluar, Pak. Iya sih. Dulu tuh kayak pantai ya kalau aku ya. Kalau kesal tuh ya pantai atau apa namanya? Kampang. Kampang jarang. Anjing gitu misalnya. Iya. Yang dalam hati lah nggak pernah terucapin juga. Nah, kalau sekarang asu tuh lebih gimana ya? Refleks. Oh Refleks. gitu. Berarti orang Jawa banget nih aku udah nih. Kurang, Pak. Anda harus bisa ngomong celeng gitu. Wah, enggak bisa aku tuh. Enggak bisa keluar, enggak kepikiran bakal keluar itu di mulutku. Oh gitu. Karena- bajingan. Bajingan oke pas nyanyi Wali kayaknya. Dasar kamu bajingan. Masih oke tuh aku masih bisa keluar dari mulutku. Nah, apa dah? Aku kayaknya kabeh deh bisa Kayaknya deh. kamu banyak umat. Kalau aku 5 tahun ini belajar untuk tidak mengumpat ya. Iya, Tapi yang sering tuh waktu kamu udah di Jawa ini seringnya ngeluar yang umpatan bahasa Jawa, Pak. iya kayak misalnya celeng. Jancuk suka enggak? Enggak, jarang. Malah jarang. Enggak. Tapi kalau misalnya emang lagi emosi yang spontan ya. Itu tuh jadi kayak misalnya kayak asu terus celeng itu terlalu singkat menurutku. Iya, harus lebih panjang Harus ya. ada panjangnya gitu. Motherfucker. Bukan kayak kontit kayak gitu-gitu. Gitu. Apalagi kalau misalnya di jalan nih pulang kerja gitu misalnya atau mau berangkat kerja kan ada orang yang suka ngelawan arah nih. Dia makan tempat jalurnya kita gitu. Kalau misalnya asu kependekan kayak gitu. Kayak Ada kurang. penekanan di T ya. Kayak kamu suka ya. Kalau bahasa Jawa itu apa? Kalau umpatan kelamin itu? Umpatan kelamin ya itu. Podo. Podo ya? Bahasa Jawa keluar gitu juga ya? Iya. Iya, jadi kalau misalnya itu tuh O-nya kan panjang ya. Oh yo. Lebih puas Ada aja gitu. kuong. Wah, gitu. Oh iya. Jadi kalau misalnya pas lagi oweng ini cuma su ini kan enggak kedengeran orang ngomong apa tadi ya? Kan Oh, suara air. kan bisa diimprovisasi. Wah, sui. Ya, gitu. Tiga suka tuh wah, sui. Cuman huruf S kan huruf yang cepet, Pak. Oh iya. Iya, beda sama orang Solo kalau mengumpat. Apa? Dia punya kata ndelogo. The logo. Logo lebih mantap gitu loh. Tapi ada umpatan yang agak lebih sopan, cemet atau ceret. Itu pelajaran dari celeng ya. Iya. Ceret nih, cemet nih itu plesetan dari celeng ya? Iya. Kayak Masna, cemet Iya, gitu. ceret. Dirimu apa? Ceret. Kalau aku Umpatanmu yang paling kamu keluarin kalau aku lebih ke satu huruf, Pak. apa?
Ke OT. Lonte. Itu kasar banget. Kasar banget tuh Pak, gila itu. Iya, aku suka banget orang Solo biasanya kayak gitu kalau ngumpah. Tapi ke cowok apa? Kan T ke cewek, yang cowok glow. Golo maksudnya. Iya. Gitu. Data rajin. Iya, tapi kalau misalkan umpatan-umpatan yang kayak gitu tuh bisa digunakan. Kalau misalnya P itu aku ngerti itu paling kasar, cuma terlalu singkat juga kan. Iya. Tapi memuaskan, biasanya paling kasar sudah kemarah banget keluar huruf kayak gitu. Tapi Kalau itu tersamarkan loh Pak. Samar kalau Semarang kan kakek aneh. Jancu. Nah, tapi kalau misalnya Jancu ini, ya kan banyak orang-orang Jakarta yang pengen ke Jawa-Jawaan tuh, cok gitu. Cok. Apa sih maksudku? Ada lagunya itu yang bukan lagunya ya. Ada orang yang mencoba nyanyi lagu Jawa tapi logatnya masih Indonesia. Yeah. Ya itulah, siapa yang punya kafe itu Cafe Loli. Mentiwangi. Bukan Mentiwangi, yang di Jakarta itu ada TikTok ya, kamu enggak tahu ya? Enggak tahu. Iya. Nyanyi lagu Irmatan. Pas aku dolan jebul ketemu. Iya, aku tahu. Dolan jebul ketemu kok. Gitu lagunya. Enggak cocok ya. Mendung tanpa udan. Mendung tanpa udan. Itu kalau Jepang mendung tanpa udon. Iya. Kalau dia udah nggak menikah lagi, mendung tanpa duda. Kalau awal mendung tanpa udin. Awalnya apa?